Wakillatahillati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, aku lemah, tidak punya apa-apa ya Allah. Aku tidak punya daya upaya. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Anta rabbul mustad'afin. Maka Nabi menyerahkan semuanya. Saat kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka saat itulah Allah akan selesaikan masalah kita. Amin ya rabbal. Maka dua cara menyelesaikan masalah. Pertama musyawarah, yang kedua istikharah. Musyawarah, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tidak akan pernah sia-sia orang yang istikharah. Pasti ada hasilnya. Wa ma nadima man istashar. Tidak akan pernah menyesal orang yang musyawarah. Maka ini istikharah, musyawarah terus kita lakukan. Istikharah, salat. Ya Allah, berikan petunjuk terbaik dalam hidup ini. Semoga kami istiqamah, berkah dunia akhir. Amin ya rabbal. Hikmah yang kelima, Nabi Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Para nabi dan rasul itu ujiannya paling berat. Asyadul bala al-anbiya. Paling beratnya ujian itu para nabi, dan pemimpin para nabi adalah Nabi besar Muhammad. Di tahun Isra Mi'raj ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai Nabi. Pertama, istri tercinta Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah, istri tercinta yang menyelimutinya, yang menenangkannya, yang mendukungnya, yang menyokongnya, meninggal di tahun itu. Pamannya yang mendukungnya, yang mendekengnya, ternyata juga meninggal di tahun itu. Maka Allah ingin memberikan hal yang luar biasa kepada Nabi, bahwa jangan pernah berharap dengan manusia. Dari kecil Nabi Muhammad sudah tidak punya orang tua. Ayah Nabi 2 bulan meninggal. Umur 6 tahun ibunda Nabi meninggal di pangkuannya, diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun meninggal dunia. Terus Nabi Muhammad dididik oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi didikan terbaik yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu. Nabi tidak bergantung dengan siapapun, tidak bergantung dengan manusia. Maka kita jangan pernah mengandalkan manusia. Man i'tamada 'alan nasi dzal. Siapa yang bergantung dengan manusia akan hina. Pesankan anak kita, cucu kita, nak, jangan bergantung dengan bapak, jangan bergantung dengan ibu. Ibu bisa tiada, ibu bisa meninggal, ayah bisa mati. Kau bergantunglah kepada Allah. Salatlah, ibadahlah, bergantungkan dirimu kepada Allah. Insya Allah Allah yang akan urus hidupmu. Amin ya rabbal. Gitu. Anak-anak kita bangunkan salat. Salat. Maka murru auladakum bis salat. Bangunkan anak kita supaya salat. Umur berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun bangunkan. 10 tahun belum salat, wadribu, pukul dia dengan pukulan kasih sayang. Pukul sayang, bukan pukul yang menyakiti, bukan. Nanti tiba-tiba mau behel, bangun tak? Bangun tak lanjak ke? Jangan. Pakai sayang, pukul dengan sayang, jewer, cubit dikit dengan kasih sayang. Jangan pakai kayu gelam. Jangan, anak kita ini nih. Masya Allah, sayang dia. Bangunkan, jangan sampai dia dibangunkan. Ada kemarin ibu adu, Ustaz ya, istri saya tidak mau bangunkan anak kami. Kenapa? Padahal saya sudah bangunkan dia, tapi istri saya tidak mau. Katanya kasihan. Nah, ini masalah juga. Kadang kita dengan anak kita kasihan. Nah, bangunkan anak kita. Kasihan mbak, budak ini baru balik jam 3 tadi. Dari mana? Dari tawuran. Ini kok parang masih ada budak itu. Hati agu, na'udzubillah min. Ujung memang hati agu. Hati ambahan aja, jangan. Maka kita dengan anak kita, ayo nak, jangan hanya nyuruh mereka, tapi tunjukkan kita orang tua, kita kakeknya, kita yang jadi panutan, pertama yang memberikan contoh. Tidak usah banyak cerita dengan anak-anak ini. Bawa tangan, nak, ayo sama-sama masuk surga. Pegang tangannya, datang ke masjid mereka ribut, diatur aja. Jangan sampai diusir dari masjid dan musola. Minta maaf. Kadang anak-anak itu mereka datang ke masjid ketemu dengan kawan. Cara tidak pernah ketemu, kelakar. Mungkin suaranya agak tinggi, biasa. Itulah nama anak-anak. Kalau ribut, udah dari sebelum saya ceramah tadi lah ribut budak di luar itu. Biasa. Yang tidak biasa itu kalau emak-emak yang ribut.